Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Ya, langsung aja, hari ini Mas Brewo membuat onde-onde dan ini bisa banget untuk ide usaha. Jadi buat kalian yang belum pernah tahu, belum pernah buat ya, yuk langsung aja. Nah, kita akan siapkan dulu isiannya. Di sini ada 125 gram kacang hijau yang dikupas ya. Kemudian ini kita cuci bilas sampai bersih. Setelah itu kalian rendam kurang lebih sekitar 1 jam. Nah, kalau udah 1 jam dia udah lumayan empuk gitu ya. Ini kalian kukus ya. Dikukus sampai empuk, ini enggak ada patokan itunya ya, patokan waktunya. Bisa 10, bisa 15 menit gitu ya. Yang penting kalian cek aja kalau misalnya udah ini kalian pakai apa namanya? Pakai sendok itu kalian tekan-tekan dia udah bisa lumat gitu ya. Berarti dia udah bisa kita angkat. Langsung nanti kita akan blender ya. Ini posisinya masih anget ya, masih panas ya. Kacang hijaunya langsung aja nanti kita akan blender. Kita tambahkan di sini gula pasir. Untuk resep ini Mas Bri kasih gula pasir sekitar 100 gram ya. Dan ini Mas Bri tambahkan santan ya, santan instan yang ukuran kecil itu, ukuran 68 ml gitu. Sama air ya. Airnya sekitar 70 ml. Atau kalian bisa ganti dengan susu ya. Bisa dengan santan, bisa dengan susu, supaya rasanya tuh gurih, enak gitu ya. Kita blender ya, di blender sampai halus kayak gini. Setelah di blender ini nanti kita akan panasin di api kecil aja, dipanasin di atas wajan gitu ya. Di api kecil aja, diaduk-aduk ya supaya nggak gosong. Ini sampai dia apa namanya, anget gitu ya, anget. Supaya dia akan supaya lebih tahan lama isiannya nanti ya. Ini isiannya ini bisa untuk onde-onde, bisa untuk bakpo, bisa untuk kalau misalnya kalian mau buat roti yang isiannya kacang hijau, ini bisa banget pakai ini resep ini ya. Ya kayak gini, diulet-ulet kayak gitu. Jangan lupa diaduk-aduk ya, supaya dia nggak gosong. Ini di apinya api kecil aja. Nah kalau misalnya kalian pegang, ini udah panas gitu ya, kalian bisa matikan ya. Tunggu sampai dingin ya. Kalau udah dingin nanti dia gampang untuk dibentuk-bentuk gitu. Ya, kita akan kukus atau rebus kentang ya. Ini kentang ukurannya sekitar 100 gram. Kurang lebih 100 gram ya. Ini Mas Bre kukus ya. Atau misalnya kalau kalian mau rebus juga bisa. Setelah itu kalian lumat ya. Kalian hancurkan. Kita smash pakai ini. Pakai alat cobek ya. Nah ini untuk isiannya. Kita balik lagi, tadi isiannya udah dingin. Lalu kita akan timbang ya, supaya hasilnya sama. Ini masing-masing porsi satu bijinya ya, Mas Bri kasih sekitar 10 gram. 10 gram ini hasilnya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil ya. Kalau misalnya mau lebih besar ya bisa diisi sekitar 15 gram gitu. Nah untuk kulitnya ya, ini ada 250 gram tepung ketan. Kalian tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka ya, sama gula pasir 100 gram. Atau kalau misalnya mau kalian sendokin gitu sekitar 7 ya. Kalau 1 sendok itu sekitar 15 gram, jadi 7 sendok makan. Atau kalian gramasi aja 100 gram ya, dikasih 2 jumput garam gitu ya, atau setengah sendok teh gitu. Kemudian tambahkan kentang yang sudah kita haluskan tadi ya. Nah untuk pemberian airnya, ini airnya hangat-hangat kuku aja ya, 200 ml. Jangan pakai air panas ya, airnya air hangat aja. Kalau misalnya kamu pakai air panas bisa, cuma takarannya itu beda lagi ya. Ini air hangat-hangat kuku aja. Tadi ingat ya, hangat-hangat kuku kalian tambahkan secara bertahap ya. Kemudian kalian ulenin kayak gini. Diolenin sampai dia nanti bisa untuk dibentuk ya. Jadi ngasih airnya itu kalian bertahap aja. Nah, kayak gini. Dan untuk ini hasil onde-onde nanti ini bisa tahan lebih dari 1 hari ya, 1 sampai 2 hari bahkan. Jadi kalau misalnya kalian mau buat untuk isian snack box ya, kalian bisa cicil sehari sebelumnya, aman ya. Nah ini masih ada sisa ya. Kalau misalnya udah kalis gini, udah bisa dibentuk, masih ada sisa airnya jangan dimasukin lagi ya. Jadi totalnya sekitar 190. Karena kan kelembapan terigu tuh masing-masing beda ya. Ada terigu yang agak lembab, ada yang kering ya. Jadi pemberian airnya tuh kalian kira-kira aja. Tapi kurang lebih sekitar 200 ml tadi ya. Nah untuk kulitnya ini Mas Bri kasih sekitar 12 gram ya. 12 gram.
Jadi perbedaannya 2 gram ya antara isi sama kulitnya. Kalau misalnya kalian mau kasih isinya 15 gram, berarti kulitnya 17 gram. Jadi harus digramasi atau ditimbang. Nah, untuk pengisiannya ya, ini tangannya kalian kasih minyak sedikit supaya dia nggak lengket. Dan ini kalian pipihkan sampai tipis gitu ya. Sebab kalau misalnya nggak tipis nanti dia bakal susah nutup. Jadi tangannya itu kalian kasih tadi minyak tadi ya, supaya dia nggak lengket. Lalu kalian pipihkan tipis, lalu kalian masukkan isinya tadi, dibentuk seperti ini ya. Nah kayak gini. Kemudian kalian siapkan wijen. Ini wijennya langsung kalian kasihkan gitu ya. Kalau misalnya kalian dia nggak bisa lengket ya, kalian bisa tambahkan, bisa masukkan ke air dulu sedikit sebentar ya. Kasih air sedikit lalu kalian kasih wijen. Cuman ini nggak perlu kasih ke air juga, dia udah lengket ya. Nah kayak gini ya. Oh nggak kelihatan. Nah kayak gini hasilnya. Kita akan ke teknik penggorengan. Nah untuk buat onde-onde ini memang ada sedikit teknik supaya onde-ondenya itu nggak meledos ya, dan hasilnya bisa bagus, mekar, kokoh ya, dan bisa tahan lama, intinya itu. Nah ini kita pakai apinya api kecil dulu. Nyalakan api, posisinya itu api kecil ya, ditunggu sampai sekitar 2 menitan gitu. Nah kalau dia udah simmering seperti itu, ini kalian balik ya, kalian balik satu-satu, dibalik itu supaya nggak gosong di satu sisinya ya. Nah kalau udah dibalik gini, nanti kita tunggu sekitar 1 menitan ya. Nah dia udah sekitar 1 menit gini, lalu tinggal kalian aduk-aduk ya. Ya diaduk perlahan, dari atas tuh ditekan gitu ya, ditekan, diaduk, ditekan sambil digulir-gulirkan gitu ya. Supaya apa? Supaya dia tuh nggak matang satu sisi aja. Nah kayak gini. Ingat ya, supaya mekar juga tuh dia harus seperti ini. Jadi kayak apa ya, kalau misalnya kalian praktek kalian bakal tahu lah itu ya, kayak kita ngelus-ngelus kepala itu loh. Bukan ditoyer tapi dilus ya, tapi agak ditekan-tekan kayak gitu. Nah ini sampai kuning kecoklatan, sampai golden brown, lalu tinggal kalian angkat ya. Nah kita akan coba gorengan kedua ya, kita akan coba lagi supaya katam nih ya. Untuk gorengan kedua ini apinya kalian pindah di api kecil dulu, ditunggu supaya panasnya stabil ya. Pindah di api kecil dulu, ditunggu sampai panas stabil, lalu kalian masukkan ini onde-ondenya ya. Ini minyaknya setengah liter lebih ya, tergantung wajahnya juga. Ini karena wajahnya besar ya, jadi minyaknya sekitar 1 literan kurang dikit. Nah sama seperti yang pertama tadi, ini kita tunggu sampai 2 menit. Kalau udah 2 menit itu kalian balik ya. Kalau misalnya kalian mau goreng jumlah banyak itu ya, itu diaduk-aduk gitu ya, kayak di pinggir jalan tuh. Tapi karena ini kita akan buatnya sedikit-sedikit ya, ini kita balik satu-satu ya. Nah setelah dibalik itu tunggu sekitar 1 menit ya, inget ya. Setelah dibalik tunggu 1 menit, ini masih dalam posisinya kompornya kompor kecil ya, apinya api kecil ya. Nah kalau udah 1 menit kalian pindah di api besar ya. Fungsinya supaya dia tuh nanti kokoh dan nggak boros minyak ya. Ya diaduk-aduk kayak gini, aduk tekan gitu ya. Tekannya santai aja. Pokoknya ini harus diaduk-aduk, jangan ditinggal-tinggal ya. Kalau ditekan gini dia bisa mekar dan pastinya matangnya merata ya. Ini kalau untuk ukuran segini ini sebenarnya nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar juga.
Ya nanti kalian kira-kira sendirilah, kalau misalnya kalian mau buat lebih besar ya tinggal kalian besarkan. Pokoknya intinya perbandingan antara kulit sama isiannya tadi sekitar 2 gram ya, karena ini tadi isiannya sekitar 10 gram untuk apa namanya, kulitnya sekitar 12 gram. Nah kalau sudah golden brown gini bisa kalian angkat ya, jadi jangan putih jangan putih-putih pucat gitu ya. Kalau putih pucat biasanya nanti dia nggak kokoh, bakal kempes ya. Ya kayak gini. Nah cantik banget ya hasilnya ya. Dan ini perbandingan antara yang belum digoreng sama udah digoreng ya. Perbandingannya tuh mekarnya bisa sekitar 2 kali lipatnya. Dan kita bisa lihat ini hasilnya ya, dia kopong dalamnya, bagian dalamnya kalau bisa lihat ya, renyah, crispy. Nah kopong kan dalamnya, enak lah pokoknya. Patut dicoba. Dan ini kalau misalnya kalian mau tiriskan, kasih kertas minyak gitu ya, kemudian jangan ditumpuk dulu. Kalau misalnya dia belum garing, benar-benar garing, jangan ditumpuk. Untuk packaging ini sesuai selera ya, dan ini Mas Bri kasih packaging lunchbox ukuran M, kalian bisa tata di situ. Oke, buat kalian yang mau tahu berapa harga jualnya, seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan buat kalian yang baru juga gabung ke channel ini, terima kasih banyak. Jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe. Kalau kalian suka, kasih like. Dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng supaya kalau ada video-video baru, kalian gak bakal ketinggalan. Agak ngebut ya. Oke, pokoknya terima kasih banyak. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.